Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat, alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, semangat. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita ini kita harus berdoa ya. Pak Guru minta salah seorang anak bisa pimpin kita dalam doa. Oke Anissa, silakan maju. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita wajib berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Pak Guru ambil absen dulu ya. Ya, Pak. Saat ini Hadir, Pak. Ani, Hadir, Pak. Husnu, Hadir, Pak. Sia, Hadir, Pak. Abang. Hadir, Pak. Sekarang kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Dari Sabang sampai Merauke. 3. Dari Sabang sampai Merauke, badannya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Anak-anak, kemarin Pak Guru ada pesan bawa alat-alat prakteknya. Bawa. Oke. Kalau sudah bawa berarti kita sudah bisa siap untuk menerima pelajaran. Kemarin kita sudah belajar materi apa kemarin? Wujud padat, cair, dan gas. Ada yang pernah makan es krim? Oh, semua makan. Mantap, tes turun tangan. Es krim itu kenapa dia bisa meleleh? Oke, silakan. Karena panas. Es itu awalnya itu bentuknya apa? Wujud catnya bentuknya apa? Padat. Jadi yang adik-adik sebutkan itu merupakan perubahan wujud zat yang hari ini kita mau belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zatnya. Bagaimana wujud zat itu bisa terjadi. Oke. Jadi hari ini kita sudah masuk ke topik 3 ya. Topik 3. Bagaimana wujud zat berubah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud zat dan mampu menganalisis proses penyebab terjadinya wujud pada suatu benda. Peserta didik diharapkan harus mencapai tujuan ini. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak Guru akan memberikan beberapa video dan gambar. Dari ke-6 gambar ini, coba sebutkan ada perubahan wujud zat apa saja yang nampak pada gambar tersebut. Oh, Ade, silakan. Es krim meleleh. Yang berikut apa lagi? Air mendidih. Air mendidih, mantap. Jadi gambar-gambar ini merupakan contoh wujud perubahan zat. Perubahan zat itu merupakan perubahan bentuk wujud zat, ya. Jadi perubahan bentuk wujud zat misalnya dari wujud padat ke cair. Nah, itu namanya perubahan wujud. Jadi perubahan bentuk tadi itu. Di sini misalnya ada gambar contoh es krim. Ini menandakan perubahan wujud dari zat padat ke zat cair. Nah, itu yang apa yang menyebabkan sehingga tadi es bisa mencair? Oh ya, silakan. Karena panas. Karena panas. Ada lagi? Karena perubahan suhu. Karena perubahan suhu luar biasa ya. Perubahan wujud itu bisa terjadi itu karena adanya energi. Khususnya energi panas dan juga suhu. Supaya lebih menarik, Pak Guru ada siapkan video.
liquid, benda cair bisa berubah menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga jadi gelembungnya, maka akan berubah menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membentuk menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari bentuk membeku. Mencair adalah perubahan bentuk dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi terlek atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair, atau lilin yang dibakar akan menjadi dengan cair kids. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat yang padat dan panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi gas. Apa saja contoh perubahan wujud zat yang kalian lihat di video tadi? Yang kalian lihat itu apa saja? Bagaimana? Air mendidih. Oke. Mencair. Mencair. Apa lagi bisa sebutkan contohnya di video tadi? Lilin yang dibakar menjadi cair. Lilin yang dibakar menjadi cair. Membeku. Bisa sebutkan contoh di gambar video tadi? Air disimpan dalam kulkas. Anak-anak sekalian, jadi video tadi itu merupakan contoh perubahan wujud zat. Yang pertama kita lihat perubahan wujud zat dari padat ke cair. Itu namanya apa? Hah? Dari padat ke cair namanya mencair. Kalau dari cair ke padat namanya membeku. Hebat. Sekarang kalau dari cair ke gas, menguap. Mantap. Kalau dari gas mencair namanya mengembun. Kalau dari padat menjadi cair namanya Mencair. mencair. Oke, benar ya. Dari padat ke gas menyublim. Benar. Jawaban kalian benar semua ya. Kalau dari padat ke gas, gas ke padat namanya apa? Mengkristal. Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD ya. LKPD yang Pak Guru bagikan ini harap dikerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Dari langkah 1 maka kita buat dulu, langkah 2 dan seterusnya. Setelah itu nanti adik-adik akan presentasikan di depan kelas. Kelas 4 tunjukkan yel-yelmu. Selalu yes, 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 tanpa no, no, no. Selalu yes, tanpa no. Selalu yes, yes, oke. Oke, baca petunjuknya ya. Oke, baca petunjuknya. Kalian dua. Nanti setelah langkah pertama ini habis, langkah pertama ini habis, baru langkah kedua ya, percobaan yang kedua ya. Jangan dorong satu kali ya. Jadi kalau sudah selesai, nanti bisa langkah kedua. Silakan ditulis hasil pengamatan kalian. Setelah itu baru lanjut ke percobaan yang kedua. Jadi setelah kalian buat gambar, ya, setelah kalian buat dia punya judul posternya. Jadi buat judul poster itu harus ada kata-kata yang menariknya. Nanti sebentar saat presentasikan, menjelaskan proses wujud zat, terus nanti bacakan dia punya kalimat posternya, kalimat ajakan tadinya. Nanti kalian jelaskan, kalian tulisnya dan sertakan dengan contoh ya. Karena diminta contoh itu, jangan lupa menjelaskan sertakan dengan contoh. Oke, lanjutkan. 10 menit lagi.
Ya. Ini agak jarak sini. Agak jarak sini. Bisa sementara tulis yang pertama kan? Halo. Hai. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil percobaan kami yang kami lakukan di kelompok. 1. Setelah kami memasukkan es batu dalam gelas, berapa menit kemudian es tersebut mulai mencair dan berubah menjadi air. Tampak di luar gelas seperti basah atau mengembun. 2. Ketika kami memasak air di kompor hingga mendidih, terlihat uap yang muncul, menandakan ada perubahan wujud dari cair ke gas. 3. Kesimpulan dari percobaan kami ini adalah perubahan wujud ini terjadi pengaruh suhu, contohnya pengaruh panas, es dapat mencair dan air dapat menguap. Teman-teman, itulah laporan hasil diskusi kami. Jika ada teman yang memberi tanggapan atau pertanyaan, kami persilahkan. Silakan. Terima kasih kepada Baik, setuju. Terima kasih. Ada yang memberi tanggapan lagi? Terima kasih kelompok 1 yang menjelaskan dan kami lebih mengerti. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberi tanggapan. Kembali ke tempat. Halo. Hai. Kami dari kelompok 2 akan melakukan diskusi kelompok. 1. Contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membeku. Air disimpan di kulkas, contohnya cair ke padat. 2. Mencair. Lilin dibakar akan mencair, contohnya padat ke cair. 3. Menguap. Proses penguapan pada air yang dimasak akan menguap, contohnya cair ke padat. 4. Mendidih. Kapur baru semakin lama habis, contohnya padat ke gas. 5. Mengembun. Es batu dimasukkan dalam gelas maka bagian luar menjadi basah, contohnya seperti cair ke cair. 6. Mengkristal. Uap menjadi salju. 2. Mengapa benda bisa berubah wujud? Karena ada energi panas dan perubahan suhu. Teman-teman, itulah laporan diskusi kelompok kami. Jika ada teman yang memberi tanggapan atau pertanyaan, kami silakan. Silakan teman-teman yang memberikan tanggapan. Silakan. Terima kasih untuk teman dari kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil laporan diskusi. Setuju. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapan. Halo. Hai. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil diskusi kelompok, yakni membuat poster perubahan wujud zat. Diangkat tinggi gambarnya biar teman-teman bisa lihat dari sini ya. Oke. Perubahan wujud gas menjadi cair, contohnya seperti tetesan air embun di atas daun. Itulah yang dinamakan mengembun. Keindahan alam dan setiap tetesan embun. Perubahan wujud cair menjadi gas, contohnya seperti air yang dimasak lalu mendidih. Air mendidih karena panas. Pada saat air mendidih, air akan mengeluarkan gelembung air dan juga uap. Uap ini akan naik ke
padat menjadi cair. Contohnya es krim. Kalau es krim mengenai matahari, maka es krim akan mencair. Segarnya es krim meleleh, menyegarkan harimu. Teman-teman, itulah hasil kelompok kami. Jika ada teman yang memberikan tanggapan, kami persilakan. Terima kasih kelompok 3 yang sudah menunjukkan contoh gambar perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita berikan aplaus kepada. Baik, jadi proses diskusi anak-anak ini luar biasa sekali ya, di mana anak-anak sudah bisa belajar untuk bekerja sama, ya, bekerja sama, bagaimana bisa saling mendengarkan pendapat antara teman yang satu dengan teman yang lain. Pak Guru salut buat kalian karena sudah berdiskusi dengan bagus. Ya. Jadi apa yang kalian tulis hari ini itu merupakan contoh perubahan wujud saat berupa tulisan seperti memberikan contoh langsung atau praktek atau eksperimen dan juga menggambar. Jadi masing-masing punya gaya tersendiri. Intinya bahwa kalian sudah bisa memahami perubahan wujud saat. Coba kita semua berdiri dulu. Kita nyanyikan bersama lagu Topi Sayang Bunda tanpa menyebut kata topi. Oke? Bisa mulai? Oke. 1, 2, 3. Dapat apa yang kita dapati hari ini, kita mendapatkan, anak-anak sekalian mendapatkan bahwa perubahan wujud itu terjadi karena panas ya, dan juga karena suhu seperti pada video tadi ya. Perubahan wujud itu terjadi karena saat energi seperti karena energi panas tadi. Terus faktor yang mempengaruhi adalah suhu dan tekanan. Pak Guru mau coba anak-anak, apakah anak-anak sudah paham tidak tentang materi ini? Kenapa lilin yang kita bakar dia bisa meleleh? Karena terkena api, luar biasa. Pertanyaan yang berikutnya, sebelum lilin itu meleleh, ya, bentuk awal dari lilin itu apa? Padat. Lilin tadi itu awalnya padat. Terus karena pengaruh energi panas dalam arti api itu dia bisa membuat yang padat tadi itu menjadi cair atau meleleh tadi itu. Sehingga proses dari padat menjadi cair itu namanya mencair. Begitu pula sebaliknya. Kalau dari cair ke padat itu contohnya apa? Membeku. Seperti saya disampaikan tadi, bahwa proses dari cair menjadi padat itu kita contohnya itu es. Dan es itu kita isi air, terus kita simpan di dalam freezer. Nanti air tersebut akan membeku. Itu kira-kira pengaruhnya apa itu? Pengaruh suhu dingin. Tepuk tangan untuk teman Adija. Oke, pengaruh dingin. Oke. Ada lagi jawabannya? Pas? Oke, jadi jawaban yang disampaikan Anissa adalah benar ya, karena itu adalah pengaruh dari suhunya dingin. Dan Pak Guru minta kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini, yang tadi menguatkan pemahaman atau menguji pemahaman. Oke, Pak Guru ada pertanyaan refleksi. Apa yang paling menarik dari pelajaran ini? Silakan. Menurut Rasida dia rasa menarik karena dia hari ini dia tahu bahwa suhu dapat merubah wujud. Melihat es berubah menjadi air dan menjadi
Air. Oke. Dapat menggambar contoh perubahan wujud. Oke, Ayas bilang dia rasa menarik sekali karena hari ini dia bisa gambar perubahan wujud. Apa yang kamu rasakan setelah mempelajari materi ini? Senang karena bisa memahami perubahan zat lewat video. Oke, Syahrini bilang dia senang hari ini karena dia bisa ikut pembelajaran lewat video. Terus, siapa lagi? Oke. Saya semangat karena bisa menggambar. Saya senang dan saya bersemangat karena bisa menggambar. Apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kita hari ini? Banyak gambar. Perbanyak gambar, mantap. Mungkin kita bisa mencoba lebih banyak lagi perkataan. Oh, luar biasa. Silakan mencatat tugas rumah ya. Nanti tugas rumah ini ditulis, nanti dikumpulkan minggu berikutnya pada mata pelajaran IPA. Nomor 1, apa perbedaan antara mencair dan menguap? Berikan contoh perubahan wujud pada masing-masing proses. Yang kedua, mengapa embun bisa terbentuk di pagi hari? Jelaskan proses perubahan wujud yang terjadi. Yang ketiga, jika kamu memasak air sampai mendidih dan kemudian panci ditutup dengan tutupan, apa yang terjadi di dalam panci? Jelaskan prosesnya. Oke? Sudah catat? Oke. Setelah dengan adanya pemberian tugas ini, maka berakhirlah sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bersabahkan kita dalam doa? Kita sudah agak capek berpikir ya, tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai dengan jam ini. Oleh karena itu kita harus bersyukur dengan cara berdoa dengan sopan. Oke, silakan berdoa. Selesai, silakan kembali ke tempat.